Halo sahabat petani di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya. Sering nggak sih kita di sawah tiba-tiba lihat tanaman padi yang tadinya hijau subur, kok mendadak jadi layu, terus batangnya busuk, dan akhirnya gagal panen? Rasanya jengkel banget ya. Kita sudah keluar modal dan tenaga, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Nah, ternyata banyak sekali penyebabnya yang sering kita abaikan begitu saja. Makanya, di video kali ini kita akan kupas tuntas 10 penyebab utama yang membuat padi kita cepat layu dan membusuk. Penting banget nih buat kita semua, supaya bisa mencegah sebelum terlambat. Penyebab pertama, dan ini yang paling dasar, adalah kualitas benih. Kadang kita tergoda dengan harga benih yang murah, tapi lupa cek sertifikasinya. Benih yang kualitasnya jelek, daya tumbuhnya rendah, dan seringkali sudah membawa bibit penyakit dari awal. Jadi, pastikan selalu pakai benih unggul yang bersertifikat dan bebas dari penyakit ya. Anggap saja ini investasi awal untuk panen yang melimpah. Jangan sampai kita hemat di awal, tapi buntung di akhir. Penyebab kedua adalah kondisi tanah. Coba deh, kapan terakhir kali kita cek pH tanah sawah kita? Tanah yang terlalu asam atau pH-nya di bawah 5 bisa bikin tanaman padi jadi stres. Akar akan sulit menyerap unsur hara penting seperti fosfor, kalsium, dan magnesium, meskipun kita sudah mupuk banyak. Akibatnya, tanaman jadi kerdil, daunnya menguning, dan gampang banget terserang penyakit. Solusinya, lakukan pengapuran dengan dolomit secara rutin untuk menaikkan pH tanah ke level ideal, yaitu antara 6-7. Lanjut ke penyebab ketiga, yang jadi musuh bebuyutan kita semua, hama. Terutama hama penghisap seperti wearing batang coklat dan walang sangit. Mereka ini seperti vampir bagi tanaman padi. Mereka menusuk batang atau malai, lalu menghisap cairannya sampai habis. Bekas tusukannya itu jadi pintu masuk bagi jamur dan bakteri penyebab busuk batang. Kalau serangannya sudah parah, padi bisa kering total seperti terbakar atau yang kita kenal dengan istilah hopper burn. Jadi, rajin-rajinlah memantau sawah. Kalau sudah ada tanda-tanda serangan, segera kendalikan dengan cara yang tepat. Bisa dengan pestisida nabati atau kimia sesuai anjuran. Penyebab keempat adalah penyakit. Ada 2 penyakit yang paling sering bikin padi busuk, yaitu hawar pelepah daun dan busuk batang. Hawar pelepah disebabkan oleh jamur Rhizoctonia solani. Gejalanya ada berkak-berkak abu-abu di pelepah daun dekat permukaan air yang lama-lama membesar dan bikin tanaman busuk. Sementara itu, busuk batang disebabkan oleh jamur Sclerotium oryzae. Jamur ini menyerang bagian pangkal batang, membuatnya jadi hitam, lunak, dan akhirnya tanaman roboh. Penyakit ini biasanya muncul kalau kondisi sawah terlalu lembab dan pemupukan nitrogen berlebihan. Pengendaliannya bisa dengan fungisida dan menjaga sanitasi lahan. Nah, ini penyebab kelima yang sering kita lakukan tanpa sadar. Kesalahan pemupukan. Niatnya sih baik, ingin tanaman subur, jadi kita kasih pupuk banyak-banyak, terutama pupuk urea atau nitrogen. Tapi, tahu nggak, kelebihan nitrogen justru bikin jaringan tanaman jadi lunak dan sukulen. Ibaratnya, tanaman jadi empuk dan gampang banget diserang hama dan penyakit. Selain itu, dosis pupuk yang terlalu tinggi, apalagi pupuk kimia, bisa merusak akar. Akar jadi gosong, nggak bisa menyerap nutrisi, dan akhirnya tanaman layu. Jadi selalu ikuti anjuran pemupukan, berimbang ya. Jangan asal banyak. Penyebab keenam, ini juga sering terlewatkan, yaitu drainase
atau pengaturan air yang buruk. Sawah yang tergenang air terlalu tinggi dan terlalu lama itu nggak bagus loh. Akar padi juga butuh oksigen untuk bernapas. Kalau sawah tergenang terus-menerus, akar akan kekurangan oksigen, jadi lemah, dan warnanya berubah jadi kehitaman. Akar yang tidak sehat ini nggak akan mampu menopang pertumbuhan tanaman. Dan akhirnya tanaman jadi layu. Coba deh, sesekali lakukan pengeringan berselang atau intermittent irrigation. Selain bikin akar lebih sehat, cara ini juga bisa menghemat air. Sekarang, kita sampai di penyebab nomor 7. Nah, ini dia yang saya bilang di awal. Paling sering terjadi, tapi jarang sekali disadari petani. Apa itu? Keracunan zat besi atau Fe. Ini sering terjadi di sawah-sawah bukaan baru atau lahan rawa yang pH-nya rendah. Gejalanya khas banget. Daun padi berubah jadi oranye atau ungu kemerahan mulai dari ujung lalu menyebar ke seluruh daun. Dan akhirnya tanaman mati. Ini terjadi karena konsentrasi zat besi di dalam tanah terlalu tinggi dan beracun bagi padi. Banyak yang mengira ini penyakit bela atau kekurangan unsur hara, padahal ini keracunan. Cara mengatasinya gimana? Perbaiki drainase, lakukan pengapuran, dan gunakan varietas padi yang tahan keracunan besi. Jadi, coba perhatikan lagi warna daun padi di sawah janggen-janggen ini penyebabnya. Penyebab ke-8 adalah cuaca ekstrem. Perubahan iklim membuat cuaca jadi susah ditebak. Kadang panasnya terik banget sampai tanah retak. Kadang hujan terus-menerus sampai banjir. Dua kondisi ini sama-sama bikin tanaman stres saat kekeringan, tanaman, kekurangan air, dan layu. Sebaliknya, saat banjir, akar terendam lama, kekurangan oksigen, dan membusuk. Meskipun ini di luar kendali kita bisa melakukan adaptasi. Misalnya dengan membuat saluran irigasi dan drainase yang baik, atau memilih varietas yang lebih tahan terhadap cekaman kekeringan maupun genangan. Penyebab ke-9 adalah residu herbisid. Untuk mengendalikan gulma, kita sering pakai herbisid. Tapi, kalau dosisnya nggak tepat, waktu aplikasinya salah, atau jenis herbisidanya nggak sesuai, bisa jadi bumerang. Residu herbisida di tanah bisa meracuni tanaman padi kita sendiri. Akarnya jadi kerdil, pertumbuhannya terhambat, daunnya menguning, dan akhirnya layu. Selalu baca label kemasan herbisida dengan teliti dan ikuti petunjuknya. Jangan menyemprot saat angin kencang karena bisa mengenai tanaman utama. Dan yang terakhir, penyebab ke-10 adalah adanya lapisan tanah yang keras atau padas di bawah lapisan olah. Lapisan ini terbentuk karena pengolahan tanah yang terus-menerus pada kedalaman yang sama. Akibatnya, akar padi nggak bisa menembus lebih dalam untuk mencari air dan unsur hara. Pertumbuhan akar jadi terbatas di lapisan atas saja. Saat musim kemarau tiba, lapisan atas cepat kering dan tanaman langsung layu karena akarnya nggak mampu menjangkau air di lapisan yang lebih dalam. Lakukan pengolahan tanah yang lebih dalam atau subsoiling sesekali untuk memecah lapisan padas tersebut. Itulah tadi 10 penyebab utama padi cepat layu dan busuk. Mulai dari benih, tanah, hama, penyakit, pemupukan, air, keracunan, zat besi, cuaca, herbisida, sampai lapisan padas. Ternyata kompleks ya, tapi kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita jadi lebih mudah untuk melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Jangan tunggu sampai tanaman rusak parah, baru kita bingung cari solusinya. Mencegah itu selalu lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat kita semua para petani. Coba cek lagi kondisi sawah masing-masing. Kira-kira penyebab nomor berapa yang paling sering terjadi
di lahan kita? Tulis di kolom komentar ya, kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat. Dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan tips-tips pertanian lainnya. Terima kasih sudah menonton. Salam petani cerdas, salam panen melimpah.